Malam semuanya, kita akan mulai ibadah doa malam hari ini. Kita akan berdoa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa atas hidup kami. Sepanjang hari Tuhan telah melindungi, dan pada saat malam hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Semua adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk apapun kami hancurkan di dalam nama Yesus, supaya kami aman dalam perlindungan Tuhan, merdeka untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus, kami menghancurkan roh-roh jahat yang akan mengganggu melalui media, dihancurkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulainya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib untuk hidup dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib untuk hidup dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib
kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita ulangi pujian dari awal sambil kita menyembah Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Lagi Tuhan, Kau sungguh besar, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu
menyembah, memuliakan Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu. Haleluya. Sebelum kita masuk pada doa syafaat yang pertama, kita akan naikkan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, amin, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari saudara sekalian, saya akan memimpin dalam doa ini. Saudara sekalian yang di rumah membantu untuk ikut berdoa. Kita mendoakan untuk Indonesia,
untuk Jawa Barat, untuk Kota Depok, dan juga Sinode GPI, dan juga kita mendoakan untuk Ketua BPD Jawa Barat, Pendeta Satria, yang beberapa hari lalu telah dioperasi, jadi bisanya dengan cara lain, dan kita minta supaya Tuhan pulihkan luar biasa. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami percaya Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami sangat percaya bahwa pemerintah yang sudah terpilih adalah berasal dari Tuhan. Apapun kelemahannya, kekurangannya, kami mendoakan supaya Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran boleh bekerja sama, dan juga para menteri, anggota DPR, MPR, supaya saling bahu-membahu mendukung. Dan kami menyerahkan pula untuk pengerjaan Ibu Kota Jakarta, provinsi lain, dan juga termasuk IKN Tuhan, apapun yang sedang diatasi, masalah keuangan dan sebagainya, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya IKN boleh terbangun dengan baik sesuai dengan rencana, dan juga bisa menjawab segala kebutuhan Indonesia untuk memiliki ibu kota yang baru di Kalimantan Tuhan. Kami menyerahkan pula kami ada di Jawa Barat, mendoakan gubernur yang terpilih supaya bisa mengayomi seluruh masyarakat Jawa Barat dan juga menghargai keberagaman agama, suku, ras, dan berbagai status sosial yang ada, supaya Jawa Barat juga bisa menjadi provinsi yang juga menghargai hidup keagamaan, dijauhkan daripada intoleransi, termasuk juga wilayah Depok Tuhan. Gubernurnya sudah terpilih, kiranya bisa bertanggung jawab dan bisa menjadikan kota Depok lebih baik daripada sebelumnya. Dan kami menyerahkan pula untuk pembangunan supaya merata sampai kepada pelosok-pelosok kota Depok Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk Ketua Sinode kami, Pendeta Rubin Adi, dan para stafnya, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjangkau GPI di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia Tuhan. Kami tahu GPI ini boleh berkembang oleh karena anugerah Tuhan, dan kami percaya GPI bisa menjawab seluruh kebutuhan jemaat, bisa menjawab mulai daripada jemaat awam sampai kepada profesional, para pebisnis, dan kami percaya ini adalah anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Apapun yang GPI ingin raih untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kepentingan kerajaan Allah supaya berlangsung dengan baik. Dan kami menyerahkan pula untuk GP-GP lokal Tuhan, termasuk GBS 56, gembala, pengurus, dan jemaatnya supaya diberkati oleh Tuhan, dijamah dan diurapi oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan pula Tuhan untuk Ketua BPD kami, Pendeta Satria, yang sedang mengalami pasca operasi ini, biarlah dipulihkan oleh Tuhan, dijauhkan daripada komplikasi, karena jantung yang di bypass itu luar biasa, membutuhkan penanganan yang ekstra. Dan kami menyerahkan Pendeta Satria dalam tangan Tuhan supaya baik-baik saja dan boleh diberkati oleh Tuhan luar biasa dengan kesembuhan yang luar biasa. Makasih ya Tuhan, inilah doa kami yang pertama, dan ucap syukur untuk semuanya. Sebelum masuk doa yang kedua, kita akan naikkan pujian ini, ajarku tetap percaya. Ajarku tetap percaya walau tak melihat, ajarku tetap yakin walau tak alami, karena yang ku percaya hanyalah pribadimu dan bukan sekedar berkat-berkatmu. Sekali lagi, ajarku tetap percaya walau tak melihat, ajarku tetap yakin walau tak alami, karena yang ku percaya hanyalah pribadimu dan bukan sekedar berkat-berkatmu. Meski tak banyak mujizat, Engkau tetap Tuhan.
tak banyak berkat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak disembuhkan, Engkau tetaplah Tuhan. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Yang penting pribadimu Tuhan, yang ku rindukan kehadiranmu saja. Jika Kau ada, semua menjadi baik. Ku tetap percaya Kau Pria terbaik. Ku tetap percaya Kau Pria terbaik. Kami percaya Tuhan, meskipun tidak ada alasan untuk bisa bersyukur karena kami tetap sakit, tetap dalam keadaan kekurangan, tetapi kami tetap percaya itu tidak menyebabkan kami menolak Tuhan sebagai Tuhan. Kau tetap Tuhan, dan justru dalam kelemahan kami percaya kuasa Tuhan nyata atas kami Tuhan. Tetap kami mendoakan Tuhan untuk GBSI Manam dan segala program-programnya. Dan menyerahkan untuk program Komisi Anak Tuhan, yang juga akan mengadakan aksi untuk Valentine ini Tuhan. Mereka mengadakan satu acara khusus. Tuhan berkati anak-anak kami ini. Dan kami juga tetap mendoakan para orang tua Tuhan supaya tergerak hatinya untuk menyerahkan anaknya dididik secara dini untuk mencintai Tuhan. Supaya kesadaran ini membuat anak-anak kami boleh berkembang, bertumbuh di dalam hati yang takut kepada Tuhan. Dan menyerahkan pula untuk youth Tuhan dan juga profesi. Kalau pada tanggal 22 ini akan bergabung mereka ini Tuhan. Dan memang beberapa anak youth sudah masuk ke profesi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang menilik setiap hati anak-anak kami ini. Kami percaya di usia-usia mereka itu memang membutuhkan daya media, kreativitas yang luar biasa. Dan biarlah mereka boleh tetap aman dalam perlindungan Tuhan, takut akan Tuhan, dijauhkan daripada pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di mata Tuhan, supaya mereka bisa menyatu kembali antara kakak dan adik dan boleh membangun kerajaan Allah melalui komisi youth maupun profesi ini Tuhan. Kami menyerahkan pula wanita juga Tuhan. Mereka juga akan mengadakan acara khusus untuk Valentine ini. Tuhan berkati dengan segala apapun yang sudah dirancangkan, supaya dinamika ini boleh berkembang dengan baik Tuhan. Siapapun yang bisa hadir pada saatnya diberkati oleh Tuhan. Dan menyerahkan pria juga dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa pria ini adalah bagian daripada kepala rumah tangga yang harus mengayomi, yang membawa kepada iman yang benar Tuhan. Kami menyerahkan pria-pria ini ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka menjadi pria yang sejati. Pria yang sejati adalah pria yang takut akan Tuhan dan juga ditumbuhi oleh iman yang sungguh berkembang, bertumbuh dari iman kepada iman, dan keluarganya boleh cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Bahkan untuk pelayanan kami Tuhan bidang PW, bahkan tim ini ke dalam tangan Tuhan, supaya bisa saling membantu Tuhan antara pemain musik dan juga para singer WL, dan juga dancer, dan juga pemandu AHP Tuhan. Dan juga kalau belakang ini Tuhan mereka menggunakan media rekam video untuk mengumumkan kegiatan gereja dan urapin media yang ada, yang dibutuhkan dan juga yang digunakan Tuhan. Bahkan pula asal kolektan Tuhan, supaya mereka tidak menganggap ini adalah pelayanan yang kecil, karena kami tahu bahwa semua pelayanan adalah hebat di mata Tuhan. Ajarkan mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan saja. Dan juga menyerahkan untuk tim doa Tuhan, baik itu dalam kelompok PWP maupun doa malam seperti ini, dan juga doa-doa yang dipanjatkan di rumah tangga. Engkau tahu, dan kiranya Tuhan akan pakai doa-doa itu Tuhan untuk menyerang kuasa gelap, untuk memenangkan jiwa-jiwa, dan juga untuk merobos di tembok-tembok yang dibentengi oleh kuasa kegelapan, dan sehingga doa kami boleh menjawab kebutuhan dan mengandung mujizat yang luar biasa. Bahkan pula Tuhan untuk perkunjungan, siapapun yang mengunjungi supaya menjadi berkat, mendoakan, mengarahkan,
memberikan nasihat yang baik, dan ketika mereka hadir memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Dan jadikan Tuhan tim perkunjungan ini menjadi alat perpanjangan gembala, alat perpanjangan gereja untuk mengabarkan Injil Tuhan melalui pelayanan perkunjungan Tuhan. Kami menyerahkan pula untuk diakonia dan juga kematian Tuhan. Tentunya ini hal yang tidak sepele, dan terima kasih untuk para pelayan sudah melakukan ini Tuhan, untuk mendampingi jemaat-jemaat, dan kiranya melalui bahasa dan juga tutur kata mereka membuat jemaat ikut dalam diakonia dan juga dana kematian ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan pula untuk panitia Natal Pak Bilman yang sudah terpilih, dan juga pada minggu ini akan mengadakan sharing sama-sama, munculkan orang-orang sehati yang membantu Tuhan, siapapun itu, dan biarlah Natal tahun 2025 itu boleh berjalan dengan baik di dalam anugerah dan kekuatan Tuhan. Bahkan perlengkapan ibadah kami Tuhan, gedung ibadah kami, media audio dan video dan lain-lain sebagainya, alat-alat musik, bangku-bangku dan seluruhnya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kegiatan ibadah kami, ibadah raya, ibadah kategorial, online, komsel, doa puasa, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan menyerahkan pula Tuhan untuk pemberian-pemberian jemaat yang dilakukan dalam persepuluhan, dalam kolekte, persembahan khusus, dan lain-lainnya Tuhan, kiranya Tuhan akan berkati dan gerakan semua jemaat, karena ini tidak cuma memberikan, tetapi sebagian juga mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, dan ini adalah media Tuhan untuk memberkati jemaat Tuhan. Diberkatilah jemaat dengan segala pemberiannya. Apa yang diberikan tidak pernah sia-sia dan tidak akan pernah menjadi sia-sia, dan akan dikembalikan oleh Tuhan dengan berlimpah ruah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kedua, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sebelum kita masuk kepada doa syafaat yang ketiga, kita naikkan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia, tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, menyerahkan keluarga hamba-Mu, keluarga gembala Tuhan, baik itu keluarga kecil kami dan juga mertua, orang tua, adik-adik kandung, adik-adik ipar, kakak-kakak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, lindungi kami Tuhan daripada hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni segala kelemahan-kelemahan kami yang dipandang tidak atau kurang layak di mata jemaat, supaya kami boleh semakin dipulihkan
dan menyatu untuk pekerjaan Tuhan. Gerakan usaha jemaat ke dalam tangan Tuhan, keluarga jemaat diberkati oleh Tuhan, pekerjaan jemaat diberkati oleh Tuhan, pekerjaan formal, non formal diberkati semuanya oleh Tuhan, dan menyerahkan pula untuk komunikasi antar pribadi Tuhan supaya tetap dilindungi oleh Tuhan, antar keluarga supaya terjalin komunikasi yang baik, antar jemaat juga baik adanya, dan supaya kami menyatu karena kami percaya Tuhan bahwa di dalam kesatuan Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami semuanya Tuhan. Bahkan pula Tuhan untuk sakit penyakit yang dihadapi oleh jemaat, tentunya banyak orang yang sedang menghadapi sakit penyakit Tuhan. Kami mendoakan tidak cuma kesembuhannya, tetapi kami percaya di balik sakit penyakit yang dihadapi, yang pertama mereka selalu bergantung kepada Tuhan, dan artinya iman mereka semakin sehat meskipun tubuh mereka mengalami kelemahan Tuhan. Dan jikalau ada yang namanya roh penyakit, itu adalah roh dari kuasa gelap, kuasa setan, kuasa dari neraka, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya kesembuhan terjadi, supaya keluar daripada tubuh semua jemaat Tuhan yang sedang menghadapi roh penyakit ini, dan boleh dipulihkan secara mujizat maupun secara berangsur-angsur Tuhan. Dan jikalau ada jemaat Tuhan yang mengalami ikatan kuasa gelap oleh karena pernah mengalami ramalan, dibawa ke perdukunan, dan juga percaya kepada klinik-klinik, percaya kepada dongeng-dongeng dan sebagainya yang mengikat mereka, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya tidak ada roh-roh yang mengintimidasi. Dan kami percaya bahwa semua anak Tuhan adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kami akan mendirikan anak-anak jemaat Tuhan, mulai daripada anak-anak baby, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai kepada perguruan tinggi. Diberkati semuanya oleh Tuhan, dan ajarkan mereka rajin Tuhan, supaya mereka dapatkan nilai yang baik sesuai harapan orang tua, dan anak-anak kami boleh menjadi berkat. Dan kami merahkan pula Tuhan untuk masa depan keluarga jemaat GBS 56, supaya ada dalam kekuatan dan juga anugerah Tuhan. Kami percaya orang yang takut kepada Tuhan, bahkan janjimu anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Terjadi di dalam nama Yesus atas keluarga semua jemaat GBI S56. Baik, kita akan menyiapkan diri untuk mendengarkan renungan. Kita naikkan pujian ini. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hak dunia, tapi pertama yang berkorban untuk diriku. Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita akan berdoa untuk menerima renungan ini. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Segala yang di udara yang akan mengganggu dalam bentuk media, pendengaran, konsentrasi, dialogkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati. Katakanlah kepada hamba-Mu ini untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Judul renungan kita adalah kedewasaan rohani. Pembacaan kita sesuai dengan hari ini di dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam saat kita datang di hadapan Tuhan di malam ini, kita diberi kesempatan untuk merenung dan melihat keadaan rohani kita. Kita sama-sama mengkoreksi saudara, rohani setiap kita tentunya berbeda-beda saudara. Kadang naik turun, kadang naik, kadang turun, kadang datar saja. Dan diharapkan oleh Tuhan kita tetap naik, tetapi juga perjuangan yang luar biasa. Kita merenungkan keadaan kita saudara. Kita memang merenungkan segala keadaan yang ada di sekeliling kita, rumah tangga, keluarga kita, ekonomi kita, usaha kita. Tetapi jangan lupa merenungkan apakah keadaan rohani kita baik-baik saja atau dalam keadaan kritis begitu saudara. Ibrani 5 ayat 11-14 mengingatkan kita tentang pentingnya pertumbuhan dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Nah, ayat-ayat ini saudara mengingatkan kita tentang pentingnya bertumbuh di dalam iman, pentingnya mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan adanya. Dan banyak pengajaran di media sosial ini yang menyebabkan campur aduknya pengertian kita akan Tuhan, dan kita harus betul-betul mengikuti ajaran sehat, mengikuti firman Tuhan dengan baik. Firman ini berbicara tentang kedewasaan rohani dan bagaimana kita bagi orang percaya harus terus berkembang dalam pemahaman dan praktek hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi praktek hidup yang benar dimulai daripada pemahaman firman yang benar. Pemahaman firman yang benar diawali oleh pengajar yang benar. Pengajar yang benar diawali oleh pengajar yang sekolah, yang menuntut ilmu kehidupan, menuntut ilmu teologi, menuntut ilmu pengalaman hidup bersama Tuhan, dan akhirnya mengajarkan sesuatu yang baik, dan akhirnya hidup jemaat menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada beberapa pelajaran yang kita boleh pelajari. Lamban dalam mendengarkan. Dalam ayat 11 penulis kitab Ibrani menegur umat Tuhan yang lamban dalam mendengarkan dan menerima ajaran. Nah, lamban ini saudara sekalian tidak selalu kepada latar belakang pendidikan, tetapi konsentrasi kita saat mendengarkan firman Tuhan itu juga kecepatan daripada para pembicara mempengaruhi semuanya. Dan makanya saya mengajarkan sesuatu dengan pelan-pelan supaya tidak terlewat begitu ya. Jadi kelambanan itu akan diatasi dengan cara mendengarkan dengan baik, dan juga para pengajar harus mengajarkan berulang-ulang. Terkadang kita mudah terjebak dalam rutinitas, menjadi malas atau bahkan tidak sabar dalam mendalami firman Tuhan. Betul. Jadi rutinitas sekarang itu menyita waktu, menjadi kita tidak bisa mendalami firman Tuhan dengan baik. Kemalasan juga seperti itu. Dan generasi yang terkenal sekarang kan generasi rebahan saudara. Dan kiranya Bapak saudara sekalian tidak generasi rebahan. Kalaupun rebahan oleh karena hal yang positif ya, mendalami firman Tuhan dan renungan-renungan yang membangun iman kita. Allah memanggil kita untuk tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, tetapi juga untuk menyimak dengan hati yang siap menerima dan mengamalkan firman-Nya. Ya, datang ibadah itu cukup baik, kemudian mendengarkan firman itu cukup baik, dan kemudian yang paling penting adalah tidak cuma mendengar tetapi memahami. Nah, setelah memahami itu mempraktekkan firman Tuhan. Jadi pemahaman yang benar menjadikan praktek menjadi benar pula. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan berusaha menghidupi firman-Nya, dan kita akan
mencoba koreksi masing-masing saudara sekalian. Apakah betul-betul waktu di gereja itu saya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan berusaha ketika setelah itu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mendengarkan sekolah di dalam gereja, kemudian prakteknya adalah di lapangan, di lingkungan Bapak Ibu Saudara tersendiri. Panggilan untuk bertumbuh sebagai orang yang telah lama mengenal Kristus, kita seharusnya telah bertumbuh dan dalam pengenalan akan Tuhan dan dalam hidup kita. Ya, jadi pertumbuhan itu dalam rangka mengenal Tuhan. Seperti seorang anak yang mulai makan makanan keras seiring bertambahnya usia, kita juga dipanggil untuk mengonsumsi makanan rohani yang lebih dalam dan lebih kuat, bukan hanya susu yang dasar. Nah, kita menyadari saudara sekalian tidak cuma usia secara biologis tetapi usia kekristenan kita. Nah, ternyata ada orang-orang yang memang mulai menyadari bahwa saya harus dikerasin ini. Nah, itu adalah menu orang-orang yang dewasa rohani. Jadi supaya kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, nah kita adalah menjadi orang-orang yang memang lembut hati. Lembut hati itu mau dibentuk atau siap untuk diarahkan begitu. Jadilah orang-orang yang memiliki kelembutan hati. Kita tidak lagi dapat puas dengan pengetahuan rohani yang dangkal. Tuhan ingin kita menjadi lebih dewasa dalam iman kita, memiliki perbedaan yang baik antara yang benar dan yang salah, dan menjalani hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Kedewasaan rohani itu yang pertama adalah bisa membedakan yang baik dan juga bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, ada yang baik dan tidak baik, yang benar dan yang salah. Pertanyaannya bagaimana seseorang bisa tahu bahwa itu adalah salah atau benar? Orang itu harus mengalami pengetahuan yang benarnya, saudara. Jadi bagaimana kita mengatasi pengajaran sesat? Bukan menyerang orangnya, bukan menyerang apologet yang tidak baik, tidak benar, tetapi kitanya yang harus belajar sungguh-sungguh tentang Alkitab. Dan apapun kata orang itu salah benar, kita tahu bahwa itu salah, itu benar gitu ya saudara sekalian. Jadi saya ingatkan lagi bahwa medsos ini banyak pengajaran yang berseliweran, kita tidak tahu latar belakang mereka, tetapi menjadi influencer, jadi mempengaruhi banyak orang, dan itu viral gitu ya, viral jadinya ya. Kita harus hati-hati saudara. Setiap pengalaman hidup baik suka maupun duka adalah bagian dari proses latihan yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Saya ulangi, setiap pengalaman hidup baik suka maupun duka adalah bagian dari proses latihan yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Nah saudara, saya pun kami juga pengennya sih bahagia terus saudara. Tetapi memang ternyata hidup adalah kenyataan bahwa harus ada pahitnya juga, ada getirnya. Dan itu kadang-kadang nggak mau terima. Tetapi kalau memang yang Tuhan izinkan itu memang membentuk pribadi kami, membentuk pribadi kita, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, tidak mengulangi hal yang salah yang sama, dan kita akan terus beranjak. Semakin pil pahit itu kita makan, semakin kita sehat, semakin kita sehat rohaninya tentunya. Dan kita siapkan untuk semua pengalaman hidup yang Tuhan izinkan. Melalui doa, pembacaan Alkitab, melalui komunitas, dengan sesama orang percaya kita berlatih untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, dalam renungan malam hari ini ada yang pertama melalui doa. Kita akan berlatih untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Doa tidak mudah, doa tidak gampang, dan itu membutuhkan keputusan. Dan saya rasa salah satu yang namanya kegiatan doa itu bukanlah hobi. Saya teringat waktu kecil itu ada sebuah buku kecil dan anak-anak suka menuliskan nama apa dan tidak lupa di situ tanggal lahir, kemudian tidak lupa hobi di situ. Nah, saya rasa hobi itu banyak makan, hobi jalan-jalan, hobinya itu berkunjung, hobinya itu membaca, tetapi yang hobi berdoa itu nyaris nggak ada saudara. Karena memang doa itu hal yang menjenuhkan dan membutuhkan latihan ya. Kemudian pembacaan Alkitab. Nah, kita sudah sounding setiap hari itu.
Nah, semoga Bapak Ibu Saudara sekalian ada di Zoom ini mengikuti ya dengan cara membaca langsung atau bahkan melalui melalui audio pendengaran begitu ya. Nah, apapun lah cara saudara yang terbaik lakukan itu. Pembacaan Alkitab kalau masih kelewat juga ya baca lagi hari berikutnya. Dan nanti kalau sudah sampai Wahyu nanti saya ulang lagi Kejadian saudara ya. Jadi tetap kita bisa membacanya ulang lagi ya. Nah, kalau tahun ini kita banyakkan 3-4 fatsal, mungkin tahun depan ya 5, 6 atau 7 fatsal gitu ya. Kita kan sudah latihan ya. Kemudian dan komunitas. Nah, tentunya teman-teman sekalian ini adalah komunitas dan saya berharap supaya komunitas kita semakin digalakkan lagi karena setiap kita saling membutuhkan. Jangan sampai orang berpikirnya, lah saya ini sendirian di rumah, saya nggak ada teman curhat, saya nggak ada teman ngobrol dan sebagainya, tetapi nggak membuka komselnya misalnya begitu ya, maaf. Jadi ya caranya kan begitu saudara, supaya kita bisa ngobrol, kalau ngobrol di luar komsel itu kan nanti ngobrolnya apa sembarangan aja saudara, akhirnya munculnya nanti bisa kepahitan, munculnya jadi menjadikan pembicaraan yang jadi nggak benar gitu ya saudara, kita jadi suuson sama orang lain dan juga akhirnya bukan persekutuan yang baik. Tetapi kalau komsel itu saudara bayangkan bedanya bertemu dengan di luar komsel itu begini. Kalau komsel itu kan dimulai dengan salam-salam, kemudian ada doa, kemudian ada pujian penyembahan, kemudian ada kesaksian, ada membahas firman Tuhan, ada sharing, habis itu ada makan bersama. Ya itu semuanya ada tatanannya saudara, sampai kepada doa berkat dan kemudian salam-salam pulang saudara. Nah kalau yang lain kan tidak saudara. Kalaupun doa ya doa saja begitu ya. Nah, itu diharapkan untuk tumbuh dalam komunitas. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan. Saya akhiri saja renungan malam hari ini. Nanti saudara doa setelah ini untuk kita memohon kepada Tuhan supaya memiliki hati yang rendah, memohon agar Tuhan memberi kita kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam iman. Kita mohon kepada Tuhan kekuatan dan kita memiliki keputusan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan semoga kita tidak menjadi lamban dalam mendengarkan firman, tetapi selalu rindu untuk mendalami dan menghidupinya. Kita juga berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam latihan rohani kita untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat dan untuk semakin hidup serupa dengan Kristus. Puji Tuhan teman-teman sekalian, kita tetap berdoa dan tetap menginformasikan doa-doa kita ini supaya bisa berlangsung dengan baik. Saya tahu doa nggak mudah, sudah informasikan juga tidak banyak yang merespon, tetapi saya percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan mendoakan, dan kita ini adalah pahlawan-pahlawan yang pahlawan doa ya, mendoakan untuk banyak orang. Itu saja saya sampaikan, kita akan berdoa sama-sama untuk menutup doa malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya ya teman-teman semuanya, dan kiranya malam hari ini ada dalam anugerah Tuhan, bisa istirahat dengan baik, dihindarkan daripada pikiran-pikiran yang sia-sia. Apapun yang kita ada ketakutan maupun kekhawatiran itu manusiawi, dan ketika kita doakan kepada Tuhan tentunya kita akan berharap bisa tidur dengan baik dan nyenyak dan bangun dengan tubuh yang sehat kembali. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk malam hari ini kami boleh sharing sama-sama tentang bagaimana hidup yang berkenan di mata Tuhan, bagaimana menjagai kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami supaya kami mengalami kedewasaan rohani. Dewasa artinya sudah tidak makan susu, minum susu lagi. Artinya kami siap untuk makanan yang keras. Dewasa artinya kami bisa memutuskan yang terbaik. Dewasa artinya tidak mudah terpengaruh. Dewasa artinya bisa menjadi pemimpin. Dewasa artinya bisa mengajak orang lain ke jalan yang benar. Dewasa artinya siap menjadi garam dan terang dunia. Dan dewasa artinya siap untuk ditegur, siap untuk dibentuk, siap untuk menjadi pemimpin
Dan itulah yang kami doakan Tuhan malam hari ini, supaya jemaat GBS 56 tidak cuma bangga dengan menjadi jemaat saja, tetapi mereka menjadi pemimpin rohani di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam pertemanan, di dalam lingkungan pendidikan mereka, lingkungan kerja mereka, supaya mereka menjadi garam dan terang dunia. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang khawatir diberikan kekuatan, dan yang mengalami jalan buntu Tuhan akan berikan jalan keluar. Dan kiranya engkau tetap setia untuk mendoakan sampai mujizat itu nyata dinyatakan oleh waktu Tuhan. Dan Tuhan itu memang kadang-kadang lambat atau bahkan terlalu lambat, tetapi yang pasti Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan kita percaya bahwa tangan kasih karunia Tuhan akan menyertai kita. Malam hari ini kita bisa istirahat dengan baik, apapun yang kita usahakan tadi siang, dari pagi maksud saya sampai kepada malam hari, diberkati oleh Tuhan. Apa-apa yang tidak bisa engkau pegang, tidak bisa engkau kuasai, kiranya Tuhan akan meneruskannya di dalam berkat dan juga anugerah Tuhan. Kiranya damai sejahtera melingkupi engkau, seluruh anggota keluargamu diberkati oleh Tuhan, tubuh jiwa roh mereka tetap sehat dalam dan aman dalam perlindungan Tuhan. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam hari ini sampai Tuhan datangi 2 kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sekalian, shalom semuanya ya.